Jadi kalau ditanya dari mana munculnya Al-Mahdi, sesungguhnya hari ini yang namanya Ahlul Bait itu adanya di mana? Ahlul Bait turunan Nabi adanya di mana? Di mana-mana. Iya kan? Di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya senang bertemu Ustaz. Mengingatkan saya kembali waktu dulu saya pernah ikutan kajian Ustaz di Mesir BI. Kalau nggak salah saya ingin info dengan Ustaz bahwa Ustaz dulu pernah buat buku akhir zaman ya Ustaz ya. Ya, boleh jadi kiamat sudah dekat. Betul, kiamat sudah dekat. Nah, yang kedua, pada fase perpindahan dari Mulkan Jabariyah ke fase kelima Ustaz, nanti kan akan muncul Al-Mahdi. Nah, menurut Agas Ustaz nanti akan muncul dari negara mana Ustaz? Betul Ustaz. Terima kasih. Dengan Pak siapa? Dengan saya dengan Hari Pak. Hari? Ya, jemaah udah baru dari zaman Nabi Jibril. Masya Allah. Kalau menurut Pak Hari dari mana Al-Mahdi? Kalau dari buku Ustaz dulu kalau nggak salah ya dari mana ya tadi ya, dari mana sekarang yang lagi tumbuh di apa di luar sana di Arab sana. Arab. Ya. Jadi begini, urusan Al-Mahdi itu sosoknya siapa ya, ini kalau berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW yang perkara menyangkut perkara Al-Mahdi, kita tahu bahwa Nabi bersabda diantaranya Al-Mahdiyu minna ahlal baiti yusrihuhullahu fi layla satu. Al-Mahdiyu min itrati Fatimah ya, Al-Mahdi min ahli baiti min itrati Fatimah. Jadi ada hadis bunyinya Al-Mahdi itu dari keturunanku, keluargaku, ahlul bait ya, yang Allah akan islah dalam satu malam, Allah akan perbaiki dalam satu malam. Itu satu hadis. Ada lagi hadis mengatakan Al-Mahdi itu dari keturunanku, ahlul bait, dari itrati Fatimah, dari jalur keturunan Fatimah binti Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui, Nabi kita kan tidak punya anak laki yang berusia panjang ya. Ada anak laki Qasim, ada anak laki Abdullah, tetapi dalam usia Ibrahim itu masih dalam usia bayi, sudah diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Semua anaknya perempuan. Tetapi Nabi mengatakan dari jalur Fatimah, anak perempuannya yang bernama Fatimah binti Muhammad ini akan muncul laki-laki yang gelarnya Al-Mahdi itu. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Al-Mahdi itu dari jalur keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Tapi kalau kaum Syiah meyakini bahwa Al-Mahdi itu dari keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Jadi kalau ditanya dari mana munculnya Al-Mahdi, sesungguhnya hari ini yang namanya Ahlul Bait itu adanya di mana? Ahlul Bait turunan Nabi adanya di mana? Di mana-mana. Iya kan? Di mana-mana. Nah, kita tidak mendapatkan keterangan dari Nabi tentang Al-Mahdi itu asal muasal nanti munculnya itu dari Indonesia kah, dari manakah, nggak disebut, nggak ada hadisnya menyebutkan wilayah daerah ya, asal Al-Mahdi itu. Kalaupun ada hadis-hadis yang menggambarkan sosok Al-Mahdi itu, dikatakan abnal anfi ya, jadi lebar dahinya, mancung hidungnya, itu saja yang kita tahu ya. Jadi mungkin Al-Mahdi agak kecil, kemungkinannya orang Jawa kali ya. Sebenarnya begini kesimpulannya nggak terlalu penting Al-Mahdi itu dari asal etnis mana, bangsa mana. Tapi yang penting dia memenuhi kriteria yang Nabi sudah isyaratkan bahwa dia min ahlil bait. Lalu kemudian
cara dia nanti munculnya itu juga sudah dijelaskan oleh Nabi, dikaitkan dengan hadis tentang kematian seorang pemimpin yang wilayah kepemimpinannya mencakup Makkah Madinah. Hadisnya berbunyi, yakunu khilafun inda mauti khalifah, akan terjadi chaos, kekacauan saat matinya seorang khalifah. Nah, ini juga masalah nih kata khalifah ini, karena mereka-mereka yang ada sebagian mereka yang berpendapat dengan Nabi menggunakan kata khalifah berarti sebelum Al-Mahdi hadir, khilafah sudah tegak. Nah, kalau Syekh Mubayyad, penulis kitab ensiklopedia akhir zaman, tidak sependapat dengan gagasan itu. Kenapa? Karena kata khalifah di dalam hadis ini tidak menggunakan alif lam di depannya, bukan al-khalifah. Dalam bahasa Arab pakai alif lam dengan tanpa alif lam itu beda maknanya. Contohnya alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya kitab mana? Al-Quran, sudah tertentu. Tapi kalau kita mengatakan dzalika kitabun, itu buku, ya, buku yang bisa buku mana aja. Nah, Nabi sengaja menggunakan kata khalifah tapi tanpa alif lam menurut Syekh Mubayyad karena ingin menggambarkan bahwa pemimpin yang dimaksud itu kalaupun dianggap khalifah tapi tidak oleh seluruh umat Islam. Khalifah untuk sebagian orang saja. Dan dalam hal ini sebagian warga Saudi sampai hari ini meyakini bahwa raja mereka itu khalifah. Gitu. Paham ya? Nah, karenanya ya, para pengamat akhir zaman meyakini bahwa salah satu tanda menjelang keluarnya atau hadirnya Al-Mahdi adalah wafatnya seorang pemimpin yang cakupan kekuasaannya, wilayahnya mencakup Makkah dan Madinah, yang tidak lain kalau sekarang adalah KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Maka setiap kematian seorang raja Saudi, para pengamat akhir zaman pasti melakukan pemantauan. Kalau setelah matinya, wafatnya seorang raja Saudi timbul chaos, ya, political chaos, economical chaos, social chaos di negara kerajaan Arab Saudi, sangat besar kemungkinannya itulah saat menjelang munculnya Al-Mahdi. Contoh yang sekarang jadi raja Saudi siapa? Salman. Sebelum Salman siapa namanya? Raja Abdullah, ya. Begitu Raja Abdullah meninggal, itu para pengamat akhir zaman mau memantau serius gitu apa yang terjadi di Saudi. Ternyata peralihan dari Raja Abdullah ke Raja Salman berjalan mulus tanpa ada kekacauan sama sekali. Berarti jadwal Al-Mahdi muncul masih belum. Nah, tapi sekarang ya, kalau Salman wafat, kemungkinan besar yang ingin dijadikan raja berikutnya siapa? Siapa namanya? Ya, MBS, yang Muhammad bin Salman. Dan tampak-tampaknya Salman sangat berambisi agar anaknya MBS nanti menjadi pengganti dia. Sehingga banyak warga Indonesia yang sekarang tinggal di Saudi menandai satu hal yang berbeda antara zamannya Salman dengan zaman raja-raja sebelumnya. Apa yang membedakan? Baru sekarang ini sajalah di zaman Salman, semua kantor-kantor pemerintahan resmi Arab Saudi mesti di kantornya, gedung kantornya ada dua foto, foto Salman dan foto MBS. Sebelum masa Salman, semua kantor resmi pemerintahan cuma satu yang dipasang, yaitu raja. Kalau di Indonesia udah lama dua. Di tengahnya ada betetnya lagi. Nah, ini mengindikasikan bahwa keinginan untuk memastikan pengganti Salman adalah MBS, anaknya, itu sangat kuat. Nah, cuman ada problem. Problemanya apa? Pendiri kerajaan Arab Saudi, si ayah ini yang paling pertama ini, sebelum wafat memberi wasiat kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, urusan posisi raja ini hendaknya nantinya bergilir di antara kalian sampai anakku yang terakhir, baru sesudah itu boleh pindah ke generasi cucu-cucuku, katanya.
Nah, MBS ini anak apa cucu? Cucu. Nah, Salman ini satu-satunya anak yang tinggal yang masih hidup atau masih ada yang lain? Masih ada yang lain, masih ada 2 lagi. Saudara dia walaupun lain ibu, tapi satu bapak. Nah, kira-kira kalau Salman wafat lalu MBS naik, yang 2 saudaranya ini akan diam tidak? Tidak akan diam. Makanya ini saat-saat yang sebenarnya sangat kritis. Kita ini berada dalam saat-saat kritis. Apalagi kita nggak pernah dengar kabar kan Raja Salman masih jogging pagi hari kan? Nggak pernah dengar kan? Gitu. Umurnya udah berapa? Udah 80-an. Ya, udah menjelang the end gitu loh. Nah, karenanya kita harus siap-siap Bapak dan Ibu. Dan pengertian siap itu tidak perlu sampai memusingkan Al-Mahdi ini dari negara mana. No problem, ya. Nggak penting buat kita. Yang penting buat kita, jika Allah takdirkan ya, terjadi kematian seorang pemimpin di Arab Saudi, terus terjadi chaos dan akhirnya tiba-tiba muncul peristiwa pembaiatan paksa seorang laki-laki di depan Ka'bah oleh sejumlah orang yang kata Nabi seperti jumlah pasukan perang Badar, dan mereka semuanya kumpulan orang-orang alim dan orang-orang saleh tanpa bersenjata, ya kan? Maka itulah momen di mana kita harus bersiap-siap melaksanakan instruksi Nabi yang berbunyi fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habwan 'alal falji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Bila kalian sudah menyaksikan kehadiran Al-Mahdi, berbaiatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena dialah khalifatullah al-mahdi. Siap Bapak-bapak? Siap nggak siap deh? Baik, silakan. Ya, silakan. Silakan ibu yang menanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya pengen nanya, nanti mana yang duluan? Dajjal dulu atau Al-Mahdi? Baik. Ya, ini pertanyaan berkaitan dengan kronologi peristiwa di akhir zaman. Saya coba bantu dengan memperlihatkan slide-nya ya. Jadi kita tahu bahwa alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat atau tanda-tanda menjelang hari kiamat itu terbagi 2. Ada yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil, dan ada alamatul kubra, tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil jumlahnya sangat banyak, sedangkan tanda-tanda besar jumlahnya terbatas. Berapa? 10. Ya 10 saja ya. Yaitu ini saya menyebutkan saja ya, saya tidak mengurutkan ya. Dajjal, turunnya Isa alaihissalam, Ya'juj wa Ma'juj, kemudian pembenaman di timur, di barat, di Jazirah Arab ya, kemudian matahari terbit dari barat, kemudian binatang melata keluar ya, kemudian api dari Yaman, terus apa yang terlewat satu, dukhan ya, ini 10. Dan para ulama cenderung berpendapat bahwa hudur Al-Mahdi, hadirnya Al-Mahdi tidak termasuk min alamatil kubra, tidak termasuk di antara tanda-tanda besar kiamat. Jadi Al-Mahdi ini min alamatis sughra, termasuk tanda-tanda kecil. Tetapi hadirnya Al-Mahdi menjadi semacam pintu gerbang menuju hadirnya alamatul kubra, tanda-tanda besar. Begitu. Ya.
Ada yang mengistilahkan Al-Mahdi itu kayak tanda jembatan antara tanda-tanda kecil dengan tanda-tanda besar, tapi nggak terlalu tepat gambaran seperti itu. Karena apa? Karena setelah tanda-tanda besar bermunculan pun masih ada tanda-tanda kecil sebenarnya, 1-2 begitu ya. Cuman dia tidak disebut tanda besar. Nah, jadi Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman punya ijtihad, hipotesa bahwa munculnya Al-Mahdi itu sebelum Dajjal. Munculnya Al-Mahdi sebelum Dajjal. Berdasarkan apa? Ya berdasarkan hadis juga. Di antaranya hadis tentang Dajjal itu nanti akan muncul ketika setelah sekian bulan berakhirnya Al-Malhamah Al-Kubra, perang besar antara kaum muslimin lawan Rum ya. Sedangkan perang besar antara kaum muslimin lawan Rum itu terjadi kira-kira di tahun kelima kepemimpinan Al-Mahdi. Berarti Dajjal itu muncul ya, itu kira-kira tahun kelima itu Dajjal itu muncul. Dan ketika dia muncul, dia tidak serta-merta menghadapi pimpinan khilafah yaitu Al-Mahdi, tetapi dia mencari mangsa dulu di mana? Di negeri yang jauh-jauh dari khilafah. Nah, khilafah di masa akhir zaman nanti, ibu kota awalnya adalah Damaskus di Syam. Ibu kota terakhirnya adalah di Baitul Maqdis di Yerusalem. Ya. Kira-kira Damaskus, Yerusalem dekat nggak dengan Indonesia? Hah? Jauh ya. Indonesia termasuk negeri yang terjauh dari khilafah. Berarti Indonesia ini bakal jadi sasaran empuknya Dajjal ini ya. Makanya kalau boleh saran ya, jangan lagi deh teriak-teriak harga mati. Ini harganya bisa ditawar. Capek lah. Ini bakal jadi sasaran Dajjal. Semua negeri-negeri yang jauh dari khilafah itu akan jadi sasaran Dajjal. Sampai akhirnya Dajjal pegel juga dengar kabar bahwa khilafah makin lama makin meluas, sehingga dia mendekat. Dan yang paling pertama dia berusaha dekati Madinah, kotanya Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata janji Nabi benar. Dia tidak bisa masuki kota Madinah karena Madinah dijaga oleh para malaikat yang berbaris menghunuskan pedang siap menebas Dajjal kalau mendekat. Nah, akhirnya dia pergi ke utara, ke Syam, untuk langsung menghadapi pimpinan khilafah. Dan dia membawa pasukan intinya 70,000 al-Yahudi ya, 70.000 Yahudi. Dari mana? Dari Isfahan. Isfahan itu di mana? Di Iran ya. Dia bawa pasukannya. Dan ini terjadi setelah perang terakhir kaum muslimin melawan Rum ya, Malhamah Kubra. Ya, jadi Al-Mahdi itu sudah mimpin selama sekian tahun, baru kemudian Dajjal muncul tahun kelima, tetapi tidak serta-merta Dajjal ke khilafah. Dia cari mangsa dulu sebanyak-banyaknya di negeri-negeri yang jauh dari pengaruh khilafah. Sampai akhirnya dia greget karena khilafah ternyata masih kuat, masih terus meluas, ya kan? Dia ingin menghancurkannya dengan cara dia langsung ke pusat kepemimpinan khilafah, yaitu di Damaskus. Nah, ternyata ketika dia datang, Dajjal dengan 70.000 pasukan Yahudinya, kaum muslimin yang dipimpin Al-Mahdi sedang siap-siap mau sholat subuh di masjid namanya Masjid Al-Umawi. Menaranya berwarna putih, lokasinya di sebelah timur kota Damaskus. Nah, selagi siap-siap menunggu qomat subuh, tiba-tiba dari langit Allah turunkan Isa alaihissalam, diantar oleh 2 malaikat di kanan kirinya. Dan uniknya Masjid Al-Umawi ini, dia itu punya selasar yang luas di bagian dalamnya. Tahu selasar ya? Selasar tahu? Jadi selasar itu kayak pelataran yang terbuka ke langit langsung begitu. Nah, bisa Anda bayangkan, ini ribuan pasukan Al-Mahdi sedang mau sholat subuh, dan tahu di luar sana ada Dajjal memimpin 70.000 pasukan Yahudi ngepung masjid ini. Pastinya semua prajurit Islam waktu itu dalam keadaan ketar-ketir, karena ini langsung Dajjal yang mimpin. Nah, masing-masing nungguin qomat sambil berdoa. Lagi doa ngeliat ke langit, tahu turun Isa alaihissalam. Kira-kira perasaan prajurit Islam apa tuh? Masya Allah, moralnya langsung naik kan? Dalam hati mereka, habis Dajjal. Tahu rasa Dajjal.
Begitu turun, disambut sama Al-Mahdi Isa alaihissalam, langsung dipersilakan mimpin sholat. Isa alaihissalam nolak. Isa alaihissalam bilang, demi Allah inilah kelebihan umat Muhammad dari umat lainnya. Sebagian kalian ditetapkan jadi pemimpin bagi sebagian lainnya. Didorong bahunya Al-Mahdi mimpin sholat subuh. Isa alaihissalam makmum di belakang Al-Mahdi. Ini sekaligus menghapus segala dugaan bahwa Isa alaihissalam itu Yesus Kristus yang turun bawa agama Nasrani untuk membentuk Kingdom of Heaven di dunia ini. Ya, kerajaan surgawi yang semua manusia jadi Nasrani. Tidak. Isa alaihissalam turun di akhir zaman menjadi pengikut millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya beliau tidak mau jadi imam. Beliau dorong Al-Mahdi jadi imam. Selesai sholat langsung kata Isa alaihissalam, buka pintu gerbang masjid. Begitu dibuka, Dajjal sudah mengepung dengan 70.000 pasukan ya Yahudinya. Tapi begitu Dajjal melihat ada Isa alaihissalam di barisannya Al-Mahdi, kata Nabi, Dajjal menjadi laksana garam disiram air. Garam kalau disiram air menjadi meleleh. Kata orang Betawi jadi keper Dajjal. Ya, jadi ketakutan. Ya, ngacir dia langsung ninggalin medan perang karena dia tahu ini satu-satunya manusia yang bakal diizinkan Allah membunuh dirinya. Maka dia lari, dia nggak mau mati. Ya, dikejar sama Isa alaihissalam sampai ke suatu tempat namanya kota Lut. Ya, Lut ini kota yang sekarang terletak antara Tel Aviv dan Yerusalem. Dan hari ini kota Lut ini di dalamnya ada bandara militer ya Zionis Israel. Nah, tapi Anda jangan membayangkan Dajjal lari ke situ mau kabur naik pesawat, enggak, udah nggak ada pesawat waktu itu, ya kan? Besi-besinya udah jadi dagangannya orang Madura. Nah, yang pasti Isa alaihissalam kemudian melempar alat perangnya yaitu tombak, menghantam Dajjal, matilah Dajjal di Babil Lut, di pintu masuk kota Lut. Dan langsung dicabut sama Isa alaihissalam, diperlihatkan darah Dajjal menetes sehingga semua orang beriman yang melihat darah Dajjal menetes moralnya langsung naik semua dan langsung mengatakan, oh Dajjal manusia juga, mati juga dia. Sementara semua Yahudi, semua kafir yang selama ini menjadikan Dajjal sebagai Tuhan segera sadar tapi terlambat sadarnya. Oh Dajjal ternyata bukan roh ya, mati juga. Nah jadi ibu yang bertanya, sesungguhnya secara urut-urutannya Dajjal itu muncul setelah Al-Mahdi. Insyaallah ta'ala seperti itu.